memerintahkan penertiban kawasan hutan dilakukan tanpa pandang bulu. Ini dilakukan sebagai langkah negara dalam melindungi sumber daya alam, termasuk memulihkan hak negara, serta menyelamatkan keuangan negara demi kepentingan jutaan rakyat Indonesia. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam menata ulang pengelolaan kawasan hutan nasional. Instruksi jelas diberikan agar penertiban dilakukan tanpa pengecualian, menyasar siapapun yang terbukti melanggar hukum dan menguasai kawasan hutan secara ilegal. Arahan ini menjadi fondasi kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Satgas ini dirancang sebagai tim lintas lembaga, melibatkan unsur TNI, Kejaksaan, Kepolisian, BPKP, BPN, Kementerian ISDM, Kementerian Keuangan dan Badan Informasi Geospasial, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, serta aparat kewilayahan. Tugas utamanya adalah mengembalikan fungsi kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal dan memulihkan hak negara atas wilayah ini. Penguasaan kawasan hutan secara melawan hukum diketahui telah berlangsung selama puluhan tahun. Praktik ini dilakukan secara sistematis oleh pihak-pihak yang mengedepankan kepentingan sempit dan mengabaikan aturan negara. Kondisi ini dinilai merugikan keuangan negara, merusak lingkungan, serta berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Di lapangan, Satgas PKH menghadapi berbagai tantangan. Upaya verifikasi dan investigasi kerap mendapat perlawanan dari pihak yang selama ini menikmati penguasaan ilegal kawasan hutan. Terdapat pula upaya penghasutan, tekanan hingga penggunaan pihak-pihak bayaran untuk menghambat kerja aparat. Meski demikian, Satgas tetap menjalankan tugas dengan konsisten dan terukur. Hasil kerja ini mulai terlihat nyata. Negara berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas 4.81.560,58 hektar. Lahan ini tersebar di berbagai wilayah dan sebelumnya dikuasai secara tidak sah oleh sejumlah subjek hukum. Capaian ini menjadi salah satu pemulihan kawasan hutan terbesar yang pernah dilakukan pemerintah. Dari total luasan ini pada tahap kelima, kawasan hutan seluas hampir 900.000 hektar yang merupakan perkebunan kelapa sawit diserahkan kembali kepada kementerian dan lembaga terkait. Sebagian lahan kemudian dikelola melalui mekanisme Kementerian Keuangan, diteruskan ke Danantara dan selanjutnya dikelola oleh PT Agrinas Palman Nusantara seluas 240.575,38 hektar agar memberi manfaat optimal bagi kepentingan nasional. Selain itu, kawasan hutan konservasi seluas lebih dari 650.000 hektar diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan pemulihan. Kawasan ini tersebar di 9 provinsi dan diarahkan untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan, menjaga keanekaragaman hayati, serta mengurangi risiko bencana lingkungan. Tidak hanya pemulihan lahan, penertiban ini juga berdampak langsung pada penyelamatan keuangan negara. Pemerintah berhasil mengamankan dana sebesar 6,6 triliun rupiah. Dana ini berasal dari dua sumber utama, yakni penagihan denda administratif kehutanan sebesar 2 triliun lebih dari 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan tambang nikel, serta penyelamatan keuangan negara sebesar 4 triliun rupiah dari penanganan perkara tindak pidana korupsi. Alhamdulillah pada hari ini kami laporkan total kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali dengan total luasan 4.081.560,58 hektar. Dari jumlah tersebut, Satgas PKH akan menyerahkan kembali lahan kawasan hutan tahap 5 dengan total 896.969,143 hektar yang terdiri dari lahan perkebunan kelapa sawit diserahkan kepada kementerian lembaga terkait dari Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, selanjutnya ke Danantara, kemudian diserahkan pada Agrinas seluas 240.575,383 hektar dari 124 subjek hukum yang tersebar di 6 provinsi.
Penyelamatan keuangan negara ini berkaitan dengan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO serta perkara impor gula. Pemerintah menilai dana yang berhasil diamankan ini memiliki arti besar bagi kepentingan publik. Presiden Prabowo Subianto memandang dana ini sebagai sumber daya penting yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat. Nilai triliunan rupiah ini dinilai cukup untuk memperbaiki ribuan sekolah atau membangun ratusan ribu rumah hunian tetap, khususnya bagi masyarakat terdampak bencana alam. Kita akan selamatkan kekayaan negara dengan tidak ada keraguan. Saudara sekalian, terima kasih Satgas PKH, terima kasih keberanian saudara menurut saya adalah pendekar sejati. Kalian adalah patriot sejati. Kinerja kita, persatuan kita, teamwork kita, semua. Kejaksaan, polisi, tentara, kementerian yang bekerja. Marilah kita teruskan. Jangan gentar, jangan surut semangat kita. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang mulia. Kita membela kebenaran, keadilan. Kita membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia. Selamat berjuang Satgas PKH. Terima kasih Jaksa Agung, leadership Anda. Mungkin Anda tidak populer, tapi tidak populer bagi segelintir maling-maling itu. Anda didoakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Teruskan perjuangan. Selesai. Merdeka! 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 Lebih jauh, pemerintah juga melihat potensi penerimaan negara yang jauh lebih besar di masa mendatang. Pada tahun 2026, denda administratif dari kegiatan sawit dan pertambangan di kawasan hutan diperkirakan mencapai 142,23 triliun rupiah, dengan rincian potensi sektor sawit sebesar 109,6 triliun rupiah dan sektor pertambangan sebesar 32,63 triliun rupiah. Di sisi lain, Satgas PKH juga menjalankan langkah penataan sosial di kawasan konservasi termasuk di Taman Nasional Tesonilo. Pendataan dilakukan terhadap penduduk, fasilitas umum, serta sarana pendidikan dan kesehatan yang berada di dalam kawasan. Ribuan kepala keluarga telah terdata dan sebagian telah mendaftarkan diri untuk mengikuti program relokasi. Pemerintah menyiapkan lahan hasil penguasaan kembali seluas 8.077 hektar untuk relokasi penduduk. Relokasi tahap awal telah dilakukan terhadap ratusan kepala keluarga dari kawasan perkebunan sawit sebagai bagian dari upaya memulihkan fungsi Taman Nasional sekaligus memastikan hak masyarakat tetap diperhatikan. Seluruh capaian ini mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menyampaikan penghargaan kepada seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat atas kerja keras dalam kondisi lapangan yang tidak mudah serta kompleksitas verifikasi jutaan hektar kawasan hutan. Presiden menilai apa yang telah dicapai saat ini masih merupakan tahap awal. Penertiban kawasan hutan dan penyelamatan kekayaan negara akan terus dilanjutkan secara konsisten seiring komitmen pemerintah untuk menutup kebocoran, menata sumber daya alam, dan menjaga kekayaan negara agar benar-benar digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.